Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang bunyi, di mana ini lanjutan dari materi getaran dan gelombang. Bunyi bersumber dari benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu berupa rapatan dan renggangan. Bunyi termasuk gelombang mekanik, di mana bunyi memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Bisa udara, bisa air, bisa batu. Zat padat adalah medium terbaik untuk perambatan bunyi. Bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Bunyi dapat dipantulkan. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Oke. Syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama, ada medium perantaranya. Yang kedua, ada sumber bunyi. Yang ketiga, ada pendengar. Pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama, infrasonik, di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ini tipe bunyi yang bisa didengar oleh anjing dan jangkrik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia, di mana frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan ultrasonik itu yang bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba, di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Oke, selanjutnya cepat rambat bunyi. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatan bunyi bervariasi antara 330 meter per second hingga 5.400 meter per second. Di mana untuk menghitung cepat rambat bunyi, kita bisa gunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per second, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Mari kita coba dengan contoh soal. Oke, ini soal yang pertama. Ali berteriak memanggil Amir dari jarak 600 meter. Berarti di sini berarti diketahui jarak. Berarti jarak satu, lambangnya S. Berarti S-nya 600 meter. Jika cepat rambat bunyi itu lambangnya V, 300 meter per second. Setelah berapa detikkah? Karena ini detik, berarti yang ditanya adalah T. Maka jawabannya adalah S sama dengan V per T. Oke, berarti 600 sama dengan 300 per T. Maka T-nya adalah 300 bagi 600. Berarti 3 per 6 itu sama dengan setengah. Maka jawabannya adalah 0,5 second atau 0,5 detik. Oke, selanjutnya. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Misalnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi, suaranya akan terdengar lebih kuat, bukan? Yang kedua adalah gaung, bunyi pantul yang terdengar hampir bersama dengan bunyi asli. Biasanya ini pada ruangan yang lebih besar, biasanya di ruangan karaoke, biar tidak ada bunyi gaungnya, maka rata-rata ruang karaoke itu dilapisi dengan karpet.
Kemudian gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, suara seperti ini bisa kita dengar ketika misalnya kita teriak di depan gua, di depan sumur, sehingga kita akan mendengar yang namanya gema. Bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut atau jarak dinding lorong gua. Salah satu pemanfaatan bunyi pantul adalah untuk mengetahui dasar kedalaman laut atau jarak dari dinding gua. Nah, misalnya ini sebuah kapal ditembakkan sonar ke dasar laut sehingga nanti kita bisa mendengar bunyi pantul dari dasar laut tersebut. Atau kita bisa mengukur jarak dari seseorang ke tebing atau kedalaman atau panjang gua. Nah, karena bunyi pantul itu rutenya 2 kali, misalnya ini sumber suara, kemudian dia ke sini, berarti S-nya sekian meter, kemudian balik ke sini lagi baru bisa didengar, maka S-nya itu jadi 2. Maka pakai bagi 2. Maka bunyi pantul bisa kita hitung dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T bagi 2. Di mana V cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. S itu adalah jarak atau kedalaman, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya second. Kita coba dengan contoh soal ya. S sama dengan V kali T bagi 2. Oke, sebuah bunyi ultrasonik ditembakkan dari osilator kapal menuju dasar laut dengan selang 0,5 second. Berarti di sini kita dapat 0,5 second, berarti itu adalah T. 0,5 second. Kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidropon. Jika cepat rambat bunyi, cepat rambat lambangnya V. Jika cepat rambat bunyi 1400 meter per second, maka kedalaman laut. Berarti yang ditanya di sini adalah kedalaman laut. Kita lambangnya S. Kita tinggal pakai rumus yang tadi. Karena ini bunyi pantul, maka S sama dengan V kali T bagi 2. Maka 1400 kali 0,5 bagi 2. Ini sama ini coret, berarti ini 700. 700 kali 0,5 yaitu 350 meter. Oke, soal yang kedua. Berarti jawabannya 350 meter ya. Nah, soal yang kedua. Gambar kapal, berarti ada kapal menembakkan sonar ke titik P sama titik Q. Berarti ada P dan Q. Berarti kita tulisin sini dulu, ini dasar P. Ini berarti ada 2 titik ya. Nah, ini dasar Q. Nah, kita lihat dari soal lagi. Bunyi pantul dari dasar P tertangkap setelah, berarti ada T-nya 1,5 second. Dan bunyi pantul dari dasar Q, berarti T di Q adalah 4 second. Cepat rambat bunyi di air, berarti ini V-nya sama ya. V 1500 meter per second. Di sini tempatnya karena sama, berarti V-nya sama. Ditanya selisih kedalaman, selisih. Berarti kita harus nyari S-nya berapa. Ini S-nya juga berapa. Oke, kita cari ya. S sama dengan V kali T bagi 2. Berarti 1500 kali 1,5 bagi 2. Maka hasilnya adalah ini coret, ini 750. 750 kali 1,5. Itu hasilnya adalah 1125 meter. Nah, sedangkan dasar Q berarti S sama dengan V kali T bagi 2. Maka 1500 kali 4 bagi 2. Ini bisa kita coret 2. Maka jawabannya adalah 3000 meter. Karena yang ditanya kedalaman, maka kita tinggal kurangkan. Oke? Maka selisihnya adalah selisih kedalaman.
Kita tinggal kurangkan saja. 3.000 kurang 1.125. Maka jawabannya 1.875. Oke. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga kalian cukup memahaminya. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.